ya. Bukan utusan, dia adalah Allah ya. Oh, dia adalah Allah. Dia utusan bukan berarti utusan seperti nabi ya, tapi dia adalah putra Allah sendiri ya. Nah, ini aku agak confusing. Aku banyak belajar nih. Pasti pusing. Jadi gini, aku banyak dengar statement entah dari teman yang beda agama gitu ya. Dia juga suka bertanya gitu loh. Gue bingung deh, Tuhan itu Yesus? Yesus itu Tuhan atau diutus Tuhan? Apa nabi? Apa gimana sih? Ya, jadi kalau menurut Katolik ya, gimana? Katolik sendiri sebetulnya Allahnya mengenal konsep Tritunggal. Nah, iya. Ya, Tritunggal, satu Allah, tiga pribadi. Mulai pusing kan? Pusing. Kok satu tiga satu ini bagaimana? Tri-in apa gimana? Enggak. Jadi kita harus melihat dulu. Ya. Kalau bicara soal satu, itu kan tidak melulu soal jumlah. Iya. Betul nggak? Betul. Satu itu kan bukan melulu soal jumlah. Iya. Kalau kita bicara soal satu keluarga, apakah jumlahnya satu? Oke. 10 orang disebut satu keluarga. Iya. Bahkan bapak, ibu, anak jadi satu keluarga. Oke. Maka kalau dibilang satu Allah, itu adalah satu dalam hakikat Allah. Seperti kita ini adalah hakikatnya manusia. Kita tuh satu dalam kemanusiaan. Tapi dia ini satu dalam kealahan. Bapa, pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus yang adalah firman-Nya, yang tadinya adalah firman tapi jadi manusia. Dan rohnya, roh Allah. Oke. Itu yang pertama, konsep satu. Lalu yang kedua, konsep satunya di mana? Kenapa saya bilang ketiga ini satu? Karena tiga Allah ini berjalan dalam satu kehendak, mengerjakan satu tujuan, yaitu mengerjakan satu kehendak, yaitu menyelamatkan manusia. Kalau Kristen mengaku bahwa Allahnya ada tiga, berarti tiga-tiganya jalan sendiri-sendiri. Oke. Bapa bikin sendiri, Tuhan Yesus bikin sendiri, Roh Kudus bikin sendiri. Tetapi tiga ini berjalan dalam satu kehendak dan rencana yang sama, yaitu menyelamatkan manusia. Bahkan Yesus sendiri sangat terikat kepada Bapaknya. Terikat, ditunjukkan dengan apa? Setiap kali Yesus mau melakukan sesuatu, dia selalu memulainya dengan berdoa. Doa itu tanda ikatan kita sebetulnya memiliki kesatuan dengan Allah. Kita mau berbicara dengan dia terus ya. So when we say Allah, itu berarti bukan Yesus. Yesus termasuk di dalamnya. Tapi kalau kita nyebut Bapa, yang dimaksud adalah Bapa pencipta langit dan bumi. Kalau kita menyebut Tuhan Yesus, berarti firman Allah yang menjadi manusia, yang diberi nama Yesus. Sebetulnya namanya bisa siapa aja ya. Bisa namanya Onat juga bisa. Kan soalnya ada doa, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Itu Bapa yang dimaksud? Bapa pencipta langit dan bumi. Bapa yang maha kuasa, yang gambarnya sulit kita lihat, yang nggak ada gambarnya. Tapi Yesus datang ke dunia, gambarnya jadi jelas. Karena Yesus bilang, barang siapa melihat saya, dia melihat Bapa. Jadi kalau kamu mau melihat Allah yang menurut gereja Katolik siapa, lihatlah Yesus. Karena hanya dalam diri Yesuslah kita melihat Allah yang kami imani dalam gereja Katolik. Nah, pertanyaannya, Yesus yang mana? Yesus yang diakui imannya menurut Petrus tadi, yang diajarkan secara tradisi, mulai sejak para rasul sampai pengganti-penggantinya sampai sekarang. Itu kisahnya ya. Tapi semenjak Petrus punya berpikiran manusiawi seperti itu kan, dia juga manusia ya pada saat itu. Dia juga jatuh bangun. Bahkan dia sampai pernah menyangkal 3 kali kan. Iya. Dia menyangkal Yesus. Yesus. Yang pertama kali menyangkal. Jadi ceritanya gitu, bukan pertama kali menyangkal, bahkan ada juga yang berkhianat. Judas Iskariot. Ini cerita yang menarik, nanti gue ceritain. Jadi